Berjumpa kembali di Pustaka Guru, sahabat semuanya. Pada kali ini kita akan sedikit memberikan informasi kaitan dengan pelaksanaan SKB CPNS 2019. Nah, kali ini kita akan menyampaikan jadwal dan cara memilih lokasi SKB CPNS 2019. Nah, yang pertama sedikit informasi kepada teman-teman semuanya. Mungkin beberapa hari yang lalu ada informasi dari BKN seputar jadwalnya pelaksanaan SKB. Nah, kita fokus ke nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 ini ya nanti sebagai peserta. Kalau nomor 1 verifikasi data hasil SKD ini jelas kita tidak melakukan ya, karena yang melakukan adalah BKN itu sendiri. Nah, kali ini kita fokus ke pendaftaran ulang SKB. Tapi sebelumnya informasi kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, untuk tanggal pemilihan lokasi tes SKB terdiri dari 2 bagian nih ya teman-teman. Jika peserta memilih lokasi tes SKB itu tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus sampai pukul 23:59, maka peserta dapat mengubah pilihan lokasi ujian sebanyak 3 kali ya. Kemudian jika peserta memilih lokasi tes mulai dari tanggal 8 Agustus, maka peserta hanya dapat memilih lokasi tes SKB sebanyak 1 kali. Nah, saya sarankan kepada teman-teman semuanya, lebih baik kita memilih lokasinya di tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus ini ya, karena kita bisa memilih 3 kali kesempatan. Kalau kita memilihnya tanggal 8, maka hanya 1 kali kesempatan dalam pemilihan lokasi. Nah, kalau tiga kali lokasi, jika kita kurang yakin bisa kita ubah. Nah, caranya yang pertama adalah tentu masuk ke portal SSCN dan klik login, kemudian masukkan nick dan password kalian ketika untuk mendaftar CPNS yang kemarin ya. Kemudian klik masuk, maka tampilan akan ke menu resume, dan di bawah resume itu akan muncul seperti ini tampilannya. Selamat, Anda lulus SKD dan dapat melanjutkan seleksi tahap berikutnya, seleksi kompetensi bidang ya. Kemudian klik di sini, maka akan muncul tampilan ini. Ini ya, ada petunjuknya bahwa pencetakan kartu peserta ujian SKB dimulai pada tanggal 8 Agustus. Nah, kalau untuk mencetaknya tanggal 8 Agustus. Anda dapat mencetak kartu peserta ujian SKB bila sudah memilih lokasi ujian sesuai domisili Anda. Nih ya, batas pemilihan lokasi ujian adalah 3 kali sampai tanggal 8 Agustus. Anda bisa mengubah pilihannya sebanyak 3 kali. Ini kalau kita memilihnya di tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus. Nah, caranya lokasi domisili sini ada 2 opsi, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Maka kita pilih dalam negeri kalau kita masih di Indonesia ya. Kemudian klik dalam negeri, kemudian tampilannya akan di bawahnya adalah provinsi. Kemudian kita pilih provinsinya, provinsi mana sesuai dengan lokasi kita. Kemudian juga kabupaten, kita pilih kabupaten mana domisili kita, dan di situ ada titik lokasinya. Nah, contoh ini adalah provinsinya Kepulauan Riau, kemudian kabupatennya dipilih Kabupaten Natuna, dan kemudian titik lokasi tes SKB di sini disediakan ada beberapa titik. Nah, dari sana kemudian kita pilih salah satu, misalnya ini Badan Pegawaian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi di Kabupaten Natuna mungkin ada pilihannya di Kepulauan Riau, di tingkat provinsi juga ada, mungkin di tingkat kabupaten juga ada tempat lokasinya. Nah, kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, ketika klik simpan maka akan muncul seperti ini lagi. Di sini yang paling pokok adalah di yang kotak merah ini, batas pemilihan lokasi ujian adalah 3 kali sampai 8 Agustus ya, dan dapat mengubahnya Anda sebanyak 2 kali ya. Tadi karena kita sudah memilih 1 kali, maka masih diberi kesempatan 2 kali untuk mengubahnya jika kita tidak yakin di lokasi yang kita pilih. Oke, kalau setelah itu mungkin ini juga sama. Nah, kalau tampilan seperti ini karena kita memilihnya tidak sempat di tanggal 1 sampai 7 Agustus,
kita pas sempatnya membuka tanggal 8-nya, maka tampilannya seperti ini. Anda hanya bisa memilih lokasi ujian SKB sebanyak 1 kali. Ini kalau kita membuka memilih lokasinya di tanggal 8 ya, hanya kesempatan 1 kali. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah tanggal 8 kita akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan cetak kartu peserta. Kalau yang sudah memilih lokasi langsung muncul seperti ini tanggal 8-nya. Kemudian kita klik cetak kartu peserta. Nah, kemudian kartu peserta kita muncul seperti ini. Ini contoh kartu peserta ujian SKB CPNS 2019. Nah, ini bagi teman-teman kalau kita sudah mencetaknya, jangan lupa untuk menyimpan karena akan dibawa ketika kita pelaksanaan SKB nanti. Demikian informasi